Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 961-965. Saudara Pangeran kelima, dari yang terlihat saat ini, kita berdua saja tidak cukup. Seorang pangeran muda yang tampan menghela nafasnya. Adik Pangeran ke-12, kau benar. Kita harus mundur dulu dan menunggu saudara Pangeran kedua tiba di sini. Pangeran kelima memiliki ekspresi suram dan tatapan yang dingin. Jika dia bekerja sama dengan Pangeran ke-12, mereka seharusnya bisa menaklukkan kota peninggalan surgawi. Pangeran ke-12 menduduki peringkat terakhir di antara 10 pangeran yang berpartisipasi dan dia masih sangat muda. Dia tidak memiliki seorang pun yang dekat dengannya yang bisa membuat rencana untuknya. Mitra seperti ini hanya akan dimanfaatkan oleh Pangeran kelima. Namun, mereka bahkan tidak bisa mendekati gerbang kota milik Pangeran ke-8 bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatannya. Hewan buas di depan 3 gerbang kota lainnya membuat mereka terlalu takut untuk mempertimbangkan sebuah pertarungan. Namun, Pangeran ke-8 memiliki anggota keluarga Yu di timnya dan teknik rahasia mereka dapat memperkuat hewan buas mereka secara drastis. Jika saja Pangeran ke-8 tidak menggunakan kekayaannya untuk membeli sekelompok hewan buas dari kota peninggalan surgawi. Pangeran ke-12 sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Para penyerang bisa saling bekerja sama, namun tim yang bertahan juga memiliki kelebihannya. Contohnya Pangeran ke-8 membeli segerombolan hewan buas dari taman hewan peliharaan spiritual di kota peninggalan surgawi. Jika seseorang cukup kaya, mereka bahkan bisa membeli hewan buas kuno yang hanya muncul dalam legenda. Lagi pula, Pangeran ke-8 juga mendatangi menara struktur pengaturan dan membeli sebuah struktur lapisan pertahanan yang berperingkat tinggi. Selama ada master struktur pengaturan di timnya yang bisa mengendalikannya, dia akan bisa dengan mudah bertahan. Inilah alasan mengapa seorang pangeran yang tidak berniat untuk menjadi putra mahkota pun masih akan ikut berpartisipasi. Mereka ingin menaklukkan kota peninggalan surgawi. 4 kota peninggalan surgawi di pusat makam kekaisaran berasal dari zaman peninggalan surgawi. Ada kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di sini. Asalkan seseorang mau membayar harganya, mereka bahkan bisa mendapatkan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. 4 kota peninggalan surgawi masing-masing telah ditaklukkan oleh Pangeran ke-4, ke-7, ke-8, dan ke-13. Di antara keempat ini, Pangeran ke-8 adalah yang paling lemah. Kekayaan dan sumber daya mereka terbatas. Mereka tidak bisa membeli hewan buas terus-menerus. Pangeran kelima mendengus dengan dingin. Semua ahli yang memasuki kota peninggalan surgawi akan menggunakan sebagian besar kekayaan mereka untuk membeli apapun yang dibutuhkan, seperti senjata atau sumber daya pelatihan. Banyak calon penguasa suci yang berpartisipasi dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota datang ke sini dan membeli pil spiritual yang dapat membantu mereka menerobos ke alam cahaya mistik. Yu Tianhao berdiri di atas tembok kota dan melihat sekelilingnya dengan mata hitamnya. Dia benar-benar mengabaikan Pangeran kelima dan ke-12 saat melihat ke kejauhan. Zhao Feng masih belum datang. Aku juga ingin melihat seberapa hebatnya si Zhao Feng itu. Yu Lenghua tahu sedikit tentang situasi antara Yu Tianhao dan Zhao Feng. Lagi pula, Zhao Feng bahkan telah memaksa Ji Bai, yang berada di kelompok penguasa suci 100 penempaan untuk menggunakan lapisan teleportasi di giok naganya untuk melarikan diri. Zhao Feng, penguasa suci 100 penempaan juga ada di sini di balik dinding dan ekspresinya berubah setelah mendengar mereka berbicara. Dia baru saja tiba di kota peninggalan surgawi dan belum memberitahu orang lain tentang kekuatan garis keturunan Zhao Feng. Dia berpikir bahwa keluarga Yu sudah tahu soal itu. Penguasa suci 100 penempaan, kau terlalu meremehkan lawanmu. Mungkin itu sebabnya kau bisa ditipu oleh seorang raja alam dewa kekosongan. Yu Lenghua bercanda. Ji Bai telah memberitahu mereka tentang apa yang terjadi ketika dia kembali ke sisi Pangeran ke-8. Kalian semua tahu bahwa Zhao Feng memiliki garis keturunan matahari iblis darah, kan? Wajah penguasa suci 100 penempaan memerah. Tentu saja, tatapan Yu Lenghua terlihat dingin. Keluarga Tai dan Yu sama-sama menjaga perbatasan barat laut melawan ras non-manusia dan kedua keluarga saling bentrok satu sama lain terus-menerus. Sesuatu tampaknya telah terjadi antara Zhao Feng dan keluarga Tai sebelum pertarungan untuk menentukan posisi. Namun, bahkan jika Zhao Feng memiliki garis keturunan matahari iblis darah tersebut, itu bukan alasan kegagalan penguasa suci 100 penempaan. Itu bukan garis keturunan matahari iblis darah yang biasa. Nada suara penguasa suci 100 penempaan menjadi lemas. Yu Lenghua dan Yu Tianhao langsung mulai berpikir.
Ekspresi Yu Lenghua tiba-tiba berubah menjadi terkejut dan Yu Tianhao memancarkan gelombang niat pertempuran. Mungkinkah itu garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna? Yu Lenghua sepertinya mengingat sesuatu dan bertingkah berbeda. Seperti yang diharapkan dari Zhao Feng, mata Yu Tianhao bersinar dengan kegembiraan, dan garis keturunan di dalam tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng secara tidak sengaja akan mendapatkan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari keluarga Tai. Keluarga Tai adalah musuh keluarga Yu. Tabib Li, cepat sembuhkan para hewan buasnya. Penguasa suci 100 penempaan tidak membantah perkataan Yu Lenghua. Dia lebih fokus pada pertarungan saat ini. Tim pangeran kelima dan pangeran ke-12 yang bekerja sama menyebabkan mereka mengeluarkan banyak hewan buas. Meskipun keluarga Yu memiliki teknik rahasia yang dapat memperkuat hewan buas ini akan menjadi lebih lelah setelahnya dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Akan buruk jika tim pangeran ke-9 tiba-tiba datang dan menyerang kota peninggalan surgawi yang dijaga pangeran ke-8 di atasnya. Siapa itu? Pangeran kedua ada di sini, mata penguasa suci 100 penempaan berkilauan karena terkejut ketika melihat ke kejauhan. Pangeran ke-8 dan anggota tim lainnya di dalam bangunan logam semuanya menerima pesan penguasa suci 100 penempaan. Di seberang tembok kota logam, pangeran kelima dan pangeran ke-12 menunjukkan ekspresi gembira. Kakak pangeran kedua, kau akhirnya sampai di sini. Pangeran kelima segera maju. Kakak pangeran kedua, anggota timmu. Pangeran ke-12 melihat bahwa tim pangeran kedua hanya memiliki sisa 9 orang. Wajah pangeran kedua menjadi jelek dan tetua berjenggot di timnya memperlihatkan ekspresi yang sedikit canggung. Dua anggota yang hilang tersebut telah mengikutinya dan tewas di dalam tanah terlarang ngarai angin hitam. Aku mengerti apa yang kalian berdua inginkan dan bukannya kita tidak bisa bekerja sama. Pangeran kedua terlihat memiliki ekspresi yang teguh. Oh, persyaratan apa yang diinginkan kakak pangeran kedua? Kau bisa memberitahu kami. Pangeran kelima dan ke-12 memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Kekuatan keseluruhan tim pangeran kedua berada di peringkat kelima dan kekuatan pertempurannya tidak bisa diabaikan. Dia adalah faktor penting yang bisa menentukan pemenang. Oleh karena itu, pangeran kedua memiliki hak untuk meminta sesuatu dari mereka. Selama hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi mereka, mereka bisa menerimanya. Jika kita bekerja sama, aku berharap tidak ada dari kita yang akan saling menyerang sebelum pertarungan untuk menjadi putra mahkota berakhir. Persyaratan pangeran kedua membuat dua pangeran lainnya goyah sejenak. Pangeran ke-12 langsung tersenyum, tentu saja. Pangeran kelima menunduk. Pangeran ke-12 menduduki peringkat terakhir di antara 10 pangeran, jadi tentu saja dia akan setuju. Apalagi yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mau. Pangeran kedua jelas berbicara kepada pangeran kelima. Kita bertiga akan secara bergiliran memasuki kota peninggalan surgawi tersebut. Pangeran kedua memberitahu mereka bagaimana mereka akan membagi kota peninggalan surgawi. Pangeran kelima pada akhirnya harus setuju. Setidaknya ini berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk memasuki kota peninggalan surgawi. Baiklah, kita akan mulai menyerang setelah hewan buasmu pulih. Pangeran kedua memandangi hewan buas yang beristirahat dan dua tabib yang sedang sibuk bekerja. Setengah hari kemudian, pangeran kedua, kelima, dan ke-12 menggabungkan kekuatan dan menyerang kota peninggalan surgawi milik pangeran ke-8. Tiga penjinak hewan buas mengendalikan hampir 1000 hewan buas dan membuat mereka menyerbu ke arah tembok kota. Lebih dari setengah dari hewan buas tersebut dijinakkan di dalam makam kekaisaran dan sangat mematikan dan ganas. Hewan buas pangeran ke-8 langsung pada posisi yang kurang menguntungkan, dan mereka mundur ke tepi barisan pertahanan. Pergilah. Tiga pangeran meraung dan anggota pertempuran dari ketiga tim pun menyerbu. Pada saat ini, seluruh tim pangeran ke-8 yang terdiri dari 11 orang pun hadir di tembok kota. Kita hanya akan bertahan, pangeran ke-8 memiliki tatapan yang teguh dan tidak terburu-buru. Meskipun ada sekitar 30 orang yang menyerangnya dan mereka memiliki lebih banyak hewan buas, namun dia memiliki dua penguasa suci dan barisan pertahanan. Secara keseluruhan pangeran ke-8 masih memiliki keunggulan. Yu Lenghua, ayo pergi. Penguasa suci 100 penempaan melangkah maju. Biarkan aku merasakan 100 teknik pertempuran dari penguasa suci 100 penempaan. Yu Lenghua melayang ketika gelombang niat pertempuran terpancar dari tubuhnya. Asteris 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 asteris. Pada saat yang sama di tengah hutan. Boom, terjadi bentrokan antara dua kera emas pengguncang langit. Anggota lain dari tim pangeran ke-9 sedang berlatih di sampingnya. Saat ini semua orang telah mendapatkan banyak hal setelah memasuki makam kekaisaran. Contohnya,
Si Yulei telah memperoleh sebuah warisan yang lengkap, termasuk senjata suci warisan dan teknik rahasia, tetapi ia membutuhkan waktu untuk menguasainya. Zhao Feng tahu bahwa sudah waktunya bagi para penjinak hewan buas untuk segera tampil, jadi dia mulai mencari-cari melalui pengetahuan dan tips serta trik para penjinak hewan buas dalam benaknya. Dia juga mengendalikan dan melatih hewan buas dalam dunia kecilnya. Sebagian besar penjinak hewan buas secara individu lemah, tetapi mereka bisa melepaskan kekuatan pertempuran yang kuat melalui hewan buasnya. Tidak sulit bagi mereka untuk menggunakan sekelompok hewan buas di level raja untuk menjebak beberapa kaisar. Memperbudak pemimpin gerombolan hewan buas berarti aku tidak bisa mengendalikan setiap hewan buas dengan baik, Zhao Feng mengerti. Bahkan jika dia memberi perintah pada pemimpin gerombolannya, itu akan memakan waktu bagi hewan buas lain dalam gerombolan tersebut untuk bereaksi dan merespons. Karena itu, Zhao Feng mencoba menggunakan teknik 10.000 ilahi pikiran dan menggabungkan pikirannya ke dalam tubuh masing-masing hewan buas. Dia pertama kali mengujinya dengan 100 hewan buas. 200, 300, 500. 500 hewan buas adalah batas maksimalku. Zhao Feng merasa sedikit lelah. Dia hanya bisa mengendalikan 500 hewan buas dengan metode ini. Namun, 500 hewan buas tersebut seperti kaki Zhao Feng. Mereka bisa bergerak sesuai keinginannya. Serangan dan pertahanan mereka pun dikendalikan oleh Zhao Feng. Jika penjinak hewan buas tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak, 500 hewan buas di level Raja Alam Dewa Kekosongan akan bisa menjebak setidaknya 10 kaisar. Lagi pula semua hewan buas Zhao Feng berasal dari makam kekaisaran dan memiliki kekuatan pertempuran yang lebih kuat dari hewan buas biasa. Boom! Pertarungan antara dua kera emas pengguncang langit akhirnya berakhir. Jelas terlihat bahwa kera emas pengguncang langit milik Zhao Feng telah menang. Zhao Feng melompat keluar dan memasukkan kera emas pengguncang langit lainnya ke dalam dunia dimensi ruang kabut sambil mencetak segel hati kegelapannya ke dalam jiwa hewan buas tersebut. Aku masih kekurangan 2 kera emas pengguncang langit. Aku akan segera kembali. Zhao Feng menatap anggota lainnya. Si Yulei, Su Qingling, dan Pangeran ke-9 berada dalam kondisi pemahaman dan tidak boleh diganggu. Itu bagus, Tetua Ying percaya pada kekuatan Zhao Feng. Gerombolan hewan buasnya sudah sangat menakutkan. Pangeran ke-9 dan teman-temannya membutuhkan seseorang untuk melindungi mereka, sehingga Tetua Ying akan tetap tinggal. Mata kiri Zhao Feng menyapu area tersebut dan menghindari beberapa gerombolan hewan buas ketika dia menuju ke arah kera emas pengguncang langit. Untuk apa kau mengikutiku? Alis Zhao Feng berkerut saat melihat Zhou Su di belakangnya. Zhao Feng, aku ingin bertanya. Kapan kau akan membunuh? Zhao Feng segera menutup mulutnya dengan tangannya sebelum Zhou Su bisa selesai berbicara. Kau, apa yang kau lakukan? Wajah Zhou Su memerah saat berjuang keluar dari tangan Zhao Feng dan berteriak marah. Tidak ada lawan jenis yang pernah menyentuh wajah atau mulutnya. Apakah Zhao Feng sengaja mencoba mengambil keuntungan darinya? Meskipun Zhao Feng tidak terlalu memahami pertarungan untuk menjadi putra mahkota, dia tahu bahwa para pangeran dapat menggunakan stempel putra mahkota palsunya untuk terhubung ke aula kekaisaran agung dan pergi dengan semua anggotanya. Zhao Feng bisa merasakan bahwa stempel putra mahkota palsu yang dimiliki Pangeran ke-9 berisi susunan dan kemampuan yang rumit. Itu artinya aula kekaisaran agung memiliki kontrol yang kuat atas dimensi ini. Segala hal yang kita lakukan di sini mungkin berada di bawah kendali kekaisaran, kata Zhao Feng melalui indera spiritualnya. Mendengar ucapannya, Zhou Su langsung memegang mulutnya dengan tangannya dan menatap Zhao Feng dengan sedikit malu. Jika apa yang dikatakan Zhao Feng benar, maka dia mungkin hampir saja membunuh Zhao Feng saat ini. Dinasti Gan yang agung seperti pembangkit tenaga listrik yang memerintah 18 provinsi, termasuk Lautan Chang. Tidak ada yang bisa bercanda sembarangan tentang membunuh seorang pangeran. Selain itu, Pangeran ke-13 adalah pangeran yang paling disukai Kaisar Suci saat ini. Kembalilah. Mungkin tidak ada waktu untuk beristirahat nanti. Zhou Su akan ikut berpartisipasi ketika mereka akan menyerang kota. Zhao Feng tidak menyalahkan Zhou Su. Dia tidak menyangka pertarungan untuk menjadi putra mahkota ini akan menjadi permainan seperti ini. Membunuh pangeran ke-13 bisa dikatakan hampir mustahil di tempat ini. Zhou Su tidak terlalu tertarik pada pertarungan untuk menjadi putra mahkota dan juga tidak tahu banyak tentang hal itu. Namun tindakan mereka menyebabkan gelombang diskusi di dalam istana kekaisaran Gan yang agung. Keduanya masih berada dalam jangkauan stempel milik Pangeran ke-9 dan tindakan mereka ditampilkan di layar di dunia luar. Apa hubungan antara Tuan Putri Su dan Zhao Feng? Zhao Feng berhasil menipu seorang Tuan Putri Kekaisaran. Mengapa Tuan Putri Su menyukai Zhao Feng?
Banyak ahli di dunia luar terpana. Semua orang tahu bahwa meskipun Zhou Su telah meninggalkan istana kekaisaran, dia masih seorang putri kekaisaran dan memiliki banyak fans. Bagus. Sepertinya pemuda itu saat ini menyukai orang lain. Paman dari Pangeran ke-13 dan beberapa kelompok yang mendukung Pangeran ke-13 sangat gembira. Ini artinya mereka tidak perlu berpikir tentang cara menyingkirkan Zhao Feng. Asalkan Zhao Yufei tahu tentang hal ini, pasti dia sendiri yang akan memutuskan hubungannya dengan Zhao Feng. Zhao Feng sangat berbakat. Di aula Pangeran ke-9, monster tua Su dipenuhi dengan kekaguman. Zhao Feng, itu tidak mungkin. Duan Muking menggelengkan kepalanya. Tindakan kecil ini tidak bisa membuktikan apapun. Meskipun tindakan Zhao Feng dan Zhou Su mengejutkan kelompok dan para ahli di dunia luar, namun suasananya dengan cepat kembali tenang. Yang mereka pedulikan saat ini adalah kekuatan Zhao Feng. Semua orang di dunia luar telah melihat pertempuran antara Zhao Feng dan Tai Lingyun dalam sebuah warisan. Kejutan melihat kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna tidak lebih lemah daripada melihat kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Garis keturunan terkuat dari dua keluarga muncul di era yang sama. Apakah ini menjadi suatu pertanda? Kekuatan yang diperlihatkan Zhao Feng juga membuat ekspresi banyak kelompok berubah. Misalnya, Istana 9 Kegelapan, Keluarga Tai, Keluarga Yu, dan kelompok di Aula Pangeran ke-8. Selain gambar penyerangan kota, banyak orang juga memperhatikan Pangeran ke-9. Lagi pula, mereka semua telah melihat proses tim penjinakan hewan buas Pangeran ke-9. Mereka percaya bahwa penampilan tim Pangeran ke-9 akan membuat panggung permainan ini menjadi lebih menarik. Namun, banyak master tetua penjinak hewan buas percaya bahwa Zhao Feng hanya mengendalikan para pemimpin gerombolan hewan buas dan tidak memiliki kontrol yang kuat atas gerombolan hewan buas itu sendiri. Itu tidak akan cukup melawan master tetua penjinak hewan buas yang lebih tua. Pada saat ini, di depan tembok kota milik Pangeran ke-8 ada hewan buas dan para pesilat dengan spesialisasi pertempuran dari kedua sisi. Pangeran ke-8 mengandalkan struktur lapisan pertahanan dan bisa melindungi timnya untuk saat ini. Penguasa suci 100 penempaan dan Yu Lenghua memiliki kekuatan pertempuran yang ekstrim. Mereka bisa menahan setidaknya satu penguasa suci dan belasan calon penguasa suci. Penguasa suci taring petir di tim Pangeran ke-5 juga sangat kuat untuk seorang pesilat di tahap awal alam cahaya mistik. Namun dia bukan tandingan bagi Yu Lenghua. Sialan, jika kau memang sangat hebat, keluarlah dan bertarunglah denganku, seorang calon penguasa suci dari tim Pangeran ke-5 memakinya. Anggota tim Pangeran ke-8 hanya berdiri dekat dengan tepian struktur lapisan pertahanan dan mengurangi kekuatan serangan musuh. Ketika mereka punya waktu luang, mereka kadang-kadang akan membunuh hewan buas di bawahnya dan mengurangi tekanan pada Jibai. Di sisi lain, para penyerang harus menghancurkan struktur lapisan pertahanan terlebih dahulu sebelum mereka bisa masuk. Jibai, bertahanlah. Fokus saja pada pertahanannya. Pangeran ke-8 sedikit khawatir saat melihat Jibai yang mulai berkeringat. Bagaimanapun juga, meskipun Jibai memiliki mata bintang ungu dan menjadi lebih terampil setelah memasuki kota peninggalan surgawi, namun saat ini dia menghadapi 3 penjinak hewan buas. Ayo kita bantu. Kekuatan pertempuran Yu Tianhao ini tidak lebih lemah dari penguasa suci yang biasa. 2 calon penguasa suci menjadi lebih terpana saat mereka semakin lama melawan Yu Tianhao. Yu Tianhao hanya seorang kaisar dan bahkan belum sepenuhnya membangunkan kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandinginya, namun dia masih bisa menekan mereka berdua. Dunia kecil yang sangat unik. 2 kaisar yang melihat dunia kecil es dan api milik Luo Zun terkejut. Karena kekuatan dunia kecil sangat ditekan di makam kekaisaran, hampir tidak ada yang bisa menggunakannya. Kemarilah, Luo Zun dipenuhi dengan niat pertempuran. Dunia kecil es dan apinya baru saja terbentuk sebelum memasuki makam kekaisaran. Dia kemudian mulai menyempurnakannya setelah memasuki makam kekaisaran, jadi sedikit disesuaikan dengan dimensi ini. Kakak Pangeran kedua, situasinya tidak terlihat bagus, alis Pangeran ke-5 berkerut saat melihat pertempurannya. Meskipun sepertinya mereka memiliki keuntungan, mereka sebenarnya tidak benar-benar unggul. Kekuatan semua orang di tim Pangeran ke-8 telah menjadi lebih kuat setelah memasuki kota peninggalan surgawi. Mata Pangeran kedua mengerling ketika melihat para pesilat ahli yang bertarung di udara. Anggota tim Pangeran ke-8 lebih kuat dan memiliki lebih banyak potensi kekuatan. Bagaimana kalau kita juga ikut bertarung? Pangeran ke-12 memiliki ekspresi tidak sabar dan mengepalkan tinjunya. Pangeran bisa menggunakan aura warisan naga agungnya untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka.
Jika ketiga pangeran mulai ikut bertarung, situasinya mungkin akan berubah. Tunggu sebentar dulu, pangeran kedua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Masih ada waktu sebelum tahap menyerang kota berakhir. Mereka tidak bisa menggunakan warisan naga agung mereka dengan begitu terburu-buru. Tiga pangeran memutuskan untuk mundur setelah setengah hari. Mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap pangeran ke-8 yang memutuskan hanya menjaga dan bertahan di kota tersebut. Tiga pangeran dan anggota tim mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan di balik sebuah batu raksasa. Titik kritisnya adalah struktur lapisan pertahanannya. Struktur lapisan pertahanan milik pangeran ke-8 dibeli dari menara struktur pengaturan. Itu terlalu kuat. Kita hanya memiliki satu master struktur pengaturan. Kita tidak bisa menghadapinya. Semua orang menemukan titik kritis dari pertempuran ini. Pada saat ini, 4 sosok melayang mendekat. Aura panas berapi-api pun turun sebelum memasuki kota peninggalan surgawi di arah timur. Itu kelompok dari tim pangeran keempat. Itu kelompok yang dipimpin oleh penguasa suci Tai Yunhuo. Semua orang menghela nafasnya setelah kejutan itu berlalu. Meskipun kota yang diduduki oleh pangeran keempat hanya memiliki 2 kelompok yang menjaganya, tidak ada yang berani menyerang mereka. Tiga pangeran kemudian membuat rencana lain. Mereka akan menggunakan hewan buas tipe pertahanan dan tipe kekuatan untuk menguras energi dari struktur lapisan pertahanannya. Hanya dengan demikian master struktur pengaturan dapat menghancurkan lapisan pertahanannya. Tiga pangeran kemudian mengirimkan penjinak hewan buas mereka dan beberapa anggota pertempuran ke daerah-daerah yang berisi banyak hewan buas dengan tipe pertahanan dan kekuatan untuk menjinakkan tambahan beberapa hewan buas lagi. 2 hari kemudian, sekelompok orang lain tiba di 4 kota peninggalan surgawi, tetapi mereka tidak dikirim oleh 3 pangeran. 4 kota peninggalan surgawi, si Yulei sangat bersemangat. Dari yang terlihat, hanya sisi pangeran ke-8 yang sedang bertarung sejauh ini, ujar Tetua Ying saat melihat ke bawah. Zaman dari ras peninggalan surgawi. Ekspresi dingin Su Qingling sedikit berubah. Itu memang kota peninggalan surgawi, kegembiraan dan keterkejutan berkilat di mata Zhao Feng. Dulu saat berada di Tanah Suci Bajak Laut 18 Sudut, Zhao Feng telah memasuki kota peninggalan surgawi yang tersembunyi di dasar lautan. Zhao Feng telah menghabiskan semua harta kekayaannya saat itu tetapi masih belum puas juga. Dia tidak menyangka akan melihat kota peninggalan surgawi lagi. Zhao Feng pun tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sebuah senyuman kecil di bibirnya. Dia mungkin bisa membeli banyak barang dengan kekayaannya saat ini. Pangeran ke-9, pangeran kedua mulai berpikir saat melihat pangeran ke-9. Pangeran kedua, kita bertiga sudah cukup untuk mengalahkan kota peninggalan surgawi itu, pangeran kelima segera berkata. Dia tahu bahwa pangeran kedua sedang mempertimbangkan apakah akan bergabung atau tidak dengan pangeran ke-9. Zhao Feng, Sue Yuan dan 3 anggota lainnya dari tim pangeran kelima berseru. Pada saat yang sama, seorang tetua berjubah putih dan 3 anggota lainnya dari tim pangeran ke-12 juga meneriakkan nama Zhao Feng dengan ekspresi frustasi. Zhao Feng, Tetua Ying, dan Jing Kei tidak mati. Tetua berjenggot dan anggota lain dari tim pangeran kedua merasa tidak percaya. Semua kelompok yang memasuki tanah terlarang ngarai angin hitam telah kehilangan beberapa anggotanya. Namun kelompok Zhao Feng semuanya selamat. Sue Yuan, ada apa? Tanya pangeran kelima. Yang mulia, kami bertemu Zhao Feng di dalam warisan langit kekaisaran setelah diusir oleh penguasa suci 100 penempaan. Dia lalu memeras kami untuk mendapatkan giok naga kami. Wajah Sue Yuan memerah karena malu. Mendengar ucapannya, semua orang di tim pangeran kelima yang belum tahu cerita tersebut akhirnya menjadi marah. Beberapa indera ilahi menyapu keluar dari arah 4 kota peninggalan surgawi. Zhao Feng, Yu Tianhao terbang ke puncak tembok kota saat niat pertempuran muncul dari matanya. Yu Tianhao, kembali. Suara Yu Lenghua terdengar di benak Yu Tianhao. Yu Tianhao ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berhenti di tembok kota. Dia tahu bahwa situasi pangeran ke-8 tidak terlalu baik, jadi dia tidak bisa meninggalkan kota peninggalan surgawi ini. Jika pangeran ke-9 menyerang kita, serahkan Zhao Feng padaku, Yu Tianhao tiba-tiba berkata. Pangeran ke-8 dan anggota lainnya terdiam sejenak. Entah bagaimana mereka merasa sepertinya Yu Tianhao ingin pangeran ke-9 menyerang mereka. Tim pangeran ke-9 pun bergerak dengan lambat. Tetua Ying, siapa yang harus kita serang? Si Yulei bertanya dan memandangi kota milik pangeran ke-8. Dari situasi saat ini, pangeran ke-8 sudah menghadapi 3 pangeran dan berada dalam bahaya paling besar. Tidak ada tanda-tanda pertempuran di 3 kota peninggalan surgawi lainnya, jadi semua kekuatan mereka pasti tersimpan dengan sempurna. Shen Jixi, Zhao Feng,
Bagaimana menurutmu? Tanya Ying setelah berpikir sejenak. Shen Jizi menutup matanya dan mulai menghitung sementara Zhao Feng juga mulai berpikir. Pangeran ketujuh, kata Zhao Feng dan Shen Jizi pada saat yang sama. Zhao Feng terhenti sejenak sebelum akhirnya menatap Shen Jizi. Alasan dia mengatakan ingin menyerang pangeran ketujuh adalah karena dia mengenal beberapa orang di tim pangeran kedelapan. Meskipun mereka bukan teman, mereka juga bukan musuh. Alasan lainnya adalah saat di Ngarai Angin Hitam, kelompok Jiang Hao telah kehilangan dua anggotanya, termasuk Master Struktur Pengaturan Wu Yu. Jiang Hao berasal dari tim pangeran ketujuh, jadi kekuatan mereka secara keseluruhan tidak setinggi pangeran kedelapan. Secara keseluruhan, Zhao Feng ingin menyerang pangeran ketujuh terutama karena alasan pribadi. Jadi mengapa Shen Jizi juga memilih pangeran ketujuh? Yang lainnya menatap Zhao Feng dan Shen Jizi dengan heran. Kenapa? Si Yulei bertanya. Dia penasaran mengapa Zhao Feng dan Shen Jizi mengatakan hal yang sama. Pangeran kedelapan harusnya menjadi pilihan yang lebih logis. Jika tebakanku benar, kekuatan pangeran kedelapan secara keseluruhan sedikit lebih kuat daripada pangeran ketujuh. Bahkan jika kita berhasil mengambil alih kota peninggalan surgawinya, kita harus berhati-hati jika mereka ingin merebutnya kembali, kata tetua Ying setelah berpikir. Dia awalnya berencana untuk menyerang kota peninggalan surgawi milik pangeran kedelapan juga. Namun pasti ada beberapa alasan bagi Zhao Feng dan Shen Jizi untuk memilih menyerang pangeran ketujuh. Lagi pula, Shen Jizi melatih ilmu kehidupan Dao dan ahli ramalan. Dia mungkin telah meramalkan beberapa informasi penting. Benar juga, Su Qingling dengan lembut menganggukkan kepalanya. 3 orang dengan kekuatan terbesar dalam kelompok mereka memutuskan untuk menyerang pangeran ketujuh. Orang lain secara alami akan mulai percaya pada mereka. Asteris 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 asteris. Di belakang batu raksasa tempat ketiga pangeran lainnya berkumpul bersama. Mereka menuju ke kota peninggalan surgawi di bagian barat. Seru seorang kaisar. Apa? Mereka akan menyerang pangeran ketujuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Pangeran ke-9 berada di peringkat ke-7. Bagaimana bisa dia menjadi lawan pangeran ke-7? Kekuatan pangeran ke-7 berada di peringkat ke-3. Mereka cari mati. Banyak pesilat ahli dari ketiga pangeran mengejek dan terkejut. Mungkin itu karena pangeran ke-9 melihat kita bertiga bergabung. Bahkan jika dia datang untuk menyerang pangeran ke-8, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari sini. Hehe, tentu saja, kekuatan kita sudah cukup untuk menjatuhkan pangeran ke-8. Semua orang segera memikirkan alasannya. Hehe, setidaknya mereka tahu posisi mereka, pangeran ke-5 tersenyum dingin. Dengan sikap netral dan stabil pangeran kedua, ada kemungkinan bahwa ia akan mengundang pangeran ke-9 ke kerjasama mereka. Saat ini, ketiga pangeran telah memutuskan untuk membagi keuntungan kota peninggalan surgawi menjadi 3 bagian. Pangeran ke-5 jelas tidak ingin pangeran ke-9 bergabung dan membagi keuntungannya lebih banyak lagi. Asteris 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 asteris. Di atas aula kota tempat pangeran ke-8 berada, semua anggota tim pangeran ke-8 terlihat kebingungan ketika melihat pangeran ke-9 dan teman-temannya terbang menuju kota peninggalan surgawi di bagian barat. Kenapa mereka? Mereka awalnya berpikir bahwa pangeran ke-9 akan bergabung dengan pangeran kedua dan menyerang mereka juga. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa melindungi kota peninggalan surgawi lagi, tidak peduli seberapa kuatnya pertahanan mereka. Penguasa suci 100 penempaan dan 2 pesilat jenius dari keluarga Ji juga bingung. Zhao Feng, Yu Tianhao sedikit kecewa dan melihat orang-orang di belakangnya sebelum akhirnya berbicara dengan nada serius. Itu pasti karena kalian semua sudah kalah dari Zhao Feng, jadi dia merasa tidak ada gunanya menyerang kota peninggalan surgawi ini. Mendengar ucapannya, ekspresi pangeran ke-8, Luo Zun, penguasa suci 100 penempaan, dan para pesilat jenius dari keluarga Ji menjadi kaku. Mulut mereka mulai berkedut, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Memang benar, kekuatan Zhao Feng sangat tertanam dalam hati mereka, terutama pangeran ke-8. Pangeran ke-8 terlihat sangat menyesal karena sebenarnya dia yang pertama kali bertemu dengan Zhao Feng. Zhao Feng sukses besar dalam dimensi ilusi ilahi dan dia bahkan memiliki garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Andai saja dia bisa mempertahankan hubungan yang baik dengan Zhao Feng, maka mungkin Zhao Feng akan menjadi salah satu penolong terbesarnya saat ini. Asteris 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 asteris. Pada saat ini, di kota peninggalan surgawi yang terletak di bagian barat. Pangeran ke-7, tim pangeran ke-9 telah tiba di sini, kata seorang pelajar berwajah halus. Hehe, dia tidak tahu seberapa tingginya langit atau seberapa tebalnya bumi,
ujar seorang tetua kurus dengan mata tajam yang sepertinya bisa melihat segala hal. Di sebelah tetua tersebut ada seorang pria parubaya yang memancarkan kekuatan keinginan pedang tak terlihat dari matanya. Keduanya adalah pesilat ahli ilmu pedang Dao Pedang dari aliran pedang nomor 1 di dinasti Gan yang agung, Paviliun Pedang Langit. Yang mulia, Zhao Feng itu tidak sesederhana yang terlihat, kata Jiang Hao dengan nada rendah. Tidak peduli betapa uniknya dia hanyalah pesilat di level Raja Alam Dewa Kekosongan. Lagi pula, statusnya sebagai penjinak hewan buas adalah yang paling penting dalam tahapan ini. Tatapan mata Pangeran Ketujuh terlihat sangat menghina. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jiang Hao sama sekali. Jika itu adalah kekuatan gabungan Pangeran kedua dan kelima yang menyerangnya, dia perlu merasa khawatir. Namun itu hanya Pangeran ke-9 sendirian. Dia tidak perlu memasukkannya ke hati. Itu benar, Jiang Hao menganggukkan kepalanya. Saat berada di ngarai angin hitam, keterampilan Zhao Feng yang menakutkan meninggalkan kesan mendalam padanya. Namun penjinak hewan buas adalah peran paling penting dalam menyerang kota. Zhao Feng masih sangat muda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia secara pribadi, seberapa terampilnya dia pada penjinakan hewan buas. Jiang Hao, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan hewan peliharaan spiritualnya mendekati kota peninggalan surgawi ini. Jadi, kau tidak perlu merasa takut, kan? Seorang tetua berjubah abu-abu terlihat tersenyum dengan percaya diri. Ekspresi Jiang Hao menjadi sedikit jelek, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dua orang di dalam kelompok yang dipimpinnya ke ngarai angin hitam telah tewas, termasuk Master Wu Yu. Dia dan seorang calon penguasa suci lainnya harus menggunakan lapisan teleportasi di giok naga mereka untuk kembali ke sisi Pangeran Ketujuh. Mereka mengalami kerugian besar dan dia merasa telah kehilangan semua kehormatannya. Oleh karena itu, Jiang Hao telah kehilangan hak untuk berbicara dalam tim Pangeran Ketujuh. Kalau begitu kita akan mengandalkan Master Tetua Penjinak Hewan Buas Zhang Yi, kata Pangeran Ketujuh sambil tersenyum. Zhang Yi perlahan berjalan keluar dari sebuah bangunan dan terbang ke atas tembok kota. Ia lalu melihat tim Pangeran ke-9 yang mendekat dengan ekspresi main-main di wajahnya. Beberapa ratus hewan buas di depan tembok kota langsung membuka matanya dan gelombang aura hewan buas yang menakutkan pun melesat ke udara. Dia telah menyiapkan sebagian besar hewan buas tersebut di zona benua. Sisanya adalah hewan buas langka yang telah dijinakkannya di makam kekaisaran. Karena belum ada yang datang untuk menyerang Pangeran Ketujuh, dia belum membeli hewan buas dari Taman Hewan Peliharaan Spiritual. Kemarilah, biarkan aku melihat betapa berbakatnya dirimu. Mata Zhang Yi mengamati kelompok itu dan akhirnya berhenti pada Zhao Feng. Meskipun dia telah mendengar tentang kupu-kupu suci ulat sutra awan yang dimiliki Zhao Feng, satu hewan peliharaan spiritual tidak akan dapat mempengaruhi gelombang dalam pertarungan antar gerombolan hewan buas. Selain itu, ada banyak metode yang bisa ia gunakan untuk menghadapi kupu-kupu suci ulat sutra awan. Anggota tim Pangeran ke-9 juga melihat Zhao Feng. Kemampuan menjinakkan hewan buas Zhao Feng mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya seberapa bagusnya dia mengendalikan para hewan buas tersebut. Namun, karena Zhao Feng adalah orang yang menyarankan untuk menyerang Pangeran Ketujuh, mereka percaya bahwa dia setidaknya memiliki beberapa keterampilan lainnya. Selain itu, jumlah hewan buas yang ia miliki dengan mudahnya melampaui jumlah hewan buas di depan gerbang kota milik Pangeran Ketujuh. Ini adalah alasan utama Pangeran ke-9 berani menyerang. Zhao Feng berjalan maju dan melambaikan tangannya. Lautan hewan buas pun langsung muncul di depannya. Kalajengking berbisa, serigala angin dan dua kera emas pengguncang langit. Kau memang membuatku terkejut. Zhang Yi tertawa. Dia bisa mengatakan bahwa dua gerombolan hewan buas itu berasal dari makam kekaisaran. Berdasarkan fakta bahwa ia telah menjinakkan dua gerombolan hewan buas tersebut, sepertinya tim Pangeran ke-9 telah melakukan banyak upaya. Namun, itu hanya akan menjadi mimpi semata jika mereka ingin mengalahkan Pangeran Ketujuh dengan hanya mengandalkan dua gerombolan hewan buas dan dua kera emas pengguncang langit. Pertama, ada perbedaan besar dalam jumlah. Kedua, ada perbedaan besar antara penjinak hewan buasnya. Zhao Feng tidak peduli dengan Zhang Yi. Seberkas cahaya keemasan muncul di mata kirinya. Pada saat yang sama, ia mulai mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi di dasar jiwanya dan beberapa ratus pikirannya pun bergabung ke tubuh masing-masing hewan buasnya. Pikiran Zhao Feng sepenuhnya terfokus pada para hewan buasnya, seolah-olah hewan buas tersebut adalah anggota tubuhnya sendiri. Kekuatan keinginan jiwa yang begitu kuat, Zhang Yi bisa merasakan bahwa Zhao Feng akan menyerang. Kekuatan keinginan jiwa yang saat ini diperlihatkan Zhao Feng setara dengan miliknya. Hal tersebut membuat Zhang Yi menjadi berhati-hati dan waspada.
Hu, hu, hewan buas di depan tembok kota mulai mengatur formasinya. Serang, Zhao Feng memberikan perintahnya. Kedua kera emas pengguncang langit adalah yang pertama kali menyerang. Boom, boom, meskipun dua kera emas pengguncang langit sangat besar, mereka agak lincah. Mereka seperti gunung emas saat bergerak maju menyerang. Serigala angin dan kalajengking berbisa mengikuti di belakangnya. Raksasa gunung, serang. Zhang Yi mengenal kera emas pengguncang langit dengan sangat baik. Hanya raksasa gunung yang berspesialisasi dalam pertahanan yang dapat dibandingkan dengan mereka. Bam, 4 raksasa pun bentrok. Huff, serang kelemahannya. Zhao Feng mengedarkan kekuatan mata kirinya dan menuangkan lebih banyak pikirannya ke kera emas pengguncang langit. Dia mengendalikan salah satu kera emas pengguncang langit dan membuatnya terus-menerus menyerang salah satu kaki kanan raksasa gunung. Kera emas pengguncang langit lainnya berulang kali menyerang bahu raksasa gunung lainnya. Bagaimana mungkin kera emas pengguncang langit milik Zhao Feng bisa mengetahui kelemahan raksasa gunungku? Zhang Yi tertegun. Raksasa gunung telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun, jadi mereka memiliki luka tersembunyi. Namun, bagaimana mungkin hewan buas Zhao Feng bisa begitu pintar? Selain itu, gaya kedua kera emas pengguncang langit terlihat sangat halus dan mereka bahkan memiliki jejak-jejak penggunaan teknik level rendah. Zhang Yi bahkan curiga bahwa beberapa raja atau kaisar mungkin telah mengambil alih tubuh kera emas pengguncang langit ini. Gaya dan naluri bertempurnya sama dengan manusia. Kedua raksasa gunung langsung dipaksa mundur. Beruang raksasa berbulu hitam, pergi bantu mereka. Ekspresi master tetua Zhang Yi sedikit jelek. Hewan buas pertama yang ia kirimkan dengan mudah dikalahkan oleh kera emas pengguncang langit milik Zhao Feng. Hu, dua beruang hitam yang lebih gesit dari raksasa gunung menyerang ke depan dan mengarahkan cakarnya ke bagian bawah. Cakaran tersebut diikuti oleh hembusan angin tajam yang tak terhitung jumlahnya. Mundur, Zhao Feng tersenyum tipis dan membuat kera emas pengguncang langit mundur beberapa langkah dan menghindar ke samping. Serangan kaki dari beruang raksasa berbulu hitam hanya menggores bulu kera emas pengguncang langit. Bagaimana mungkin? Zhang Yi hampir muntah darah melihatnya. Kedua kera emas pengguncang langit tersebut benar-benar memiliki perasaan yang kuat sehingga bisa menghindari serangan itu dengan begitu cepat. Hewan buas biasa tidak bisa bertindak seperti ini. Tim Pangeran ke-9 juga terpana melihatnya. Ketika mereka telah menangkap dua hewan buas ini, mereka sangat bodoh dan hanya tahu bagaimana menyerang dengan liar. Ini adalah kera emas pengguncang langit yang kita tangkap. Si Yulei menyentuh kepalanya karena terkejut. Zhao Feng mungkin memberi mereka beberapa pelatihan unik. Su Qingling memiliki ekspresi kaku. Kedua hewan buas tersebut tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri dan bahkan tahu beberapa teknik bertarung. Apakah mataku baik-baik saja? Hewan buas Zhao Feng benar-benar mengalahkan hewan buas milik Zhang Yi. Bagaimana mungkin? Apakah keterampilan menjinakkan hewan buas Zhao Feng benar-benar kuat? Kekuatan gabungan dari Pangeran ke-5, Pangeran ke-12, dan Pangeran kedua berseru kaget ketika mereka menggunakan indera ilahinya untuk melihat apa yang terjadi. Ini tidak mungkin, Pangeran ke-5 menyebarkan indera ilahinya sendiri dan melihat sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Ekspresi Pangeran kedua dan Pangeran ke-12 terlihat serius dan kini mereka menyesal tidak mengajak Pangeran ke-9. Jika mereka melakukannya, saat ini mereka mungkin sudah bisa mengambil alih kota peninggalan surgawi milik Pangeran ke-8. Selain dari ketiga pangeran di luar, para ahli lain di dalam kota peninggalan surgawi juga menonton apa yang terjadi di sisi Pangeran ke-7. Sesuai dugaanku, Pangeran ke-8 tersenyum tanpa daya. Penampilan Zhao Feng sekali lagi telah mengejutkan semua orang. Ini tidak mungkin, wajah Jibai menjadi jelek. Alasan dia dipaksa melarikan diri oleh Zhao Feng adalah karena dia adalah penjinak hewan buas, jadi kekuatan pertarungan pribadinya seharusnya sangat lemah. Begitu seseorang mendekatinya, maka seharusnya tidak ada yang bisa dia lakukan, kan? Namun, ternyata kemampuan menjinakkan hewan buas Zhao Feng juga melampaui dirinya. Pangeran ke-7 dan para anggota timnya di kota peninggalan surgawi bagian barat menjadi goyah sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Semua orang memiliki ekspresi serius saat mengamati pertempuran itu. Pada saat ini, Master Tetua Penjinak Hewan Buas Zhang Yi telah menenangkan dirinya. Pasti si berandalan itu, Zhang Yi menemukan masalahnya. Sejak awal pertarungan, Zhao Feng hanya berdiri di sana dan bahkan tidak berbicara sama sekali. Dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk secara langsung mengendalikan dua kera emas pengguncang langit. Inilah sebabnya mengapa kedua hewan buas itu bertindak sangat berbeda, seolah-olah mereka adalah manusia. Huff,
Aku tidak percaya bahwa kau bisa mengendalikan semua hewan buasmu di level yang sama, Zhang Yi mencibir dengan dingin. Dia telah mendengar teknik rahasia seperti itu sebelumnya dan teknik semacam itu hanya bisa bekerja pada sejumlah kecil hewan buas. Zhang Yi melambaikan tangannya dan menyebarkan kesadarannya di medan perang. Tim 1, Tim 2 kepung kera emas pengguncang langit dari kedua sisi. Tim 8, 9, dan 10 bersiap-siap untuk memblokir serangan kalajengking berbisa dan serigala angin. Penjinak hewan buas profesional akan menempatkan monster yang sama ke dalam satu tim untuk mengendalikan mereka dengan lebih baik. Zhao Feng tersenyum tipis. Ini seperti permainan catur dan dia pun dengan cepat memindahkan pion-pionnya. Sebagian dari serigala angin segera memblokir hewan buas yang akan membantu raksasa gunung. Pada saat yang sama, kalajengking berbisa menyerbu tembok kota dan bentrok dengan hewan buas Zhang Yi. Reaksi yang sangat cepat, keringat dingin muncul di dahi Zhang Yi. Begitu dia memberikan perintahnya, Zhao Feng membalas dengan hewan buasnya sendiri. Tim pangeran ke-9 yang berdiri di belakang Zhao Feng tersenyum gembira saat mereka menyaksikan pertarungannya. Zhao Feng lebih kuat dari Zhang Yi. Si Yulei tahu tentang ketenaran master tetua penjinak hewan buas Zhang Yi di dinasti Gan yang agung. Awalnya yang ia harapkan hanyalah Zhao Feng bisa setara dengan Zhang Yi. Mengapa Zhao Feng tidak langsung mengeluarkan semua hewan buasnya? Su Qingling agak bingung. Mereka semua tahu berapa banyak hewan buas yang dimiliki Zhao Feng. Dia bahkan tidak perlu mengendalikan mereka semua. Dia bisa langsung membanjiri gerbang kota pangeran ke-7 dengan jumlahnya saja. Dia mungkin sedang menghemat kekuatannya untuk menggunakannya sebagai kejutan nanti. Tetua Ying berpikir sejenak sebelum mengatakan pemikirannya. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, perbedaan kekuatan antara anggota pertempuran itu terlalu besar. Celah ini hanya bisa diperkecil melalui gerombolan hewan buas. Oleh karena itu, jika saat ini Zhao Feng mampu mengalahkan Zhang Yi, hewan buas yang tersisa dapat digunakan untuk menangani bawahan lain pangeran ke-7. Mendengar analisis Tetua Ying, semua orang menganggukkan kepalanya. Anggota tim pangeran ke-7 tidak bisa diabaikan. Terutama kedua ahli pedang Dao dari Paviliun Pedang Langit dan seorang penguasa suci yang berspesialisasi dalam ilmu jiwa Dao. Selain mereka bertiga, ada juga pesilat super jenius Jiang Hao yang tak tertandingi dari keluarga Jiang. Para calon penguasa suci yang tersisa juga merupakan para pesilat ahli yang telah lama terkenal. Namun, tidak ada yang tahu bahwa saat ini Zhao Feng hanya sedang bermain-main dengan gembira. Dia merasa bahwa mengendalikan seluruh situasi dari belakang terasa bagus juga dan membantunya melatih teknik 10.000 pikiran ilahinya. Jumlah hewan buas yang dikendalikan Zhao Feng saat ini ada tepat 500 ekor. Meskipun Zhang Yi mengendalikan 700 ekor hewan buas, Zhao Feng lah yang memiliki keunggulan. Sial, apa yang terjadi? Hewan buas Zhao Feng selalu dapat menyerang kelemahan formasiku. Zhang Yi mulai merasa lelah. Reaksi hewan buas Zhao Feng terlalu cepat. Dia terus-menerus bersikap defensif dan harus waspada terhadap hewan buas Zhao Feng. Zhao Feng melambaikan tangannya dan 50 ekor serigala malam pun muncul. Pada saat yang sama, 50 pikiran bergabung ke dalam tubuh mereka. Ke-50 ekor serigala malam tersebut kemudian memasuki pertempuran. Ada perbedaan besar dari cara Zhao Feng dan Zhang Yi mengendalikan hewan buasnya. Zhang Yi hanya memberikan perintah kepada hewan buas di sekitarnya sementara Zhao Feng secara pribadi memasuki pertempuran. Setiap hewan buas di medan perang mengandung sebagian dari kesadaran Zhao Feng, seolah-olah mereka adalah salah satu duplikatnya. Apa, dia masih memiliki lebih banyak hewan buas lagi? Zhang Yi tertegun. Dia segera berkonsentrasi pada hewan buasnya dan fokus pada pertahanan. Di sebuah bangunan logam di belakang Zhang Yi. Sudah kubilangkan kalau Zhao Feng itu tidak sesederhana yang terlihat, Jiang Hao akhirnya bisa mengatakannya dengan membusungkan dadanya. Dia telah memperingatkan mereka sebelumnya. Namun Master Tetua Penjinak Hewan Buas Zhang Yi tidak memandang Zhao Feng sama sekali dan sekarang berada dalam kondisi seperti itu. Haruskah kita pergi ke Taman Hewan Spiritual dan membeli beberapa hewan buas yang kuat? Pangeran ke-7 mulai panik. Dia bisa mengatakan bahwa kontrol Zhao Feng atas hewan buasnya sangat kuat. Yang mulia, tidak perlu. Tidak peduli berapa banyak hewan buas yang kita berikan pada Zhang Yi, poin utamanya adalah bagaimana mengendalikan mereka. Kecuali kita membeli beberapa hewan buas di level penguasa suci, Zhang Yi tidak akan bisa menjadi tandingan Zhao Feng. Mata cendekiawan itu berbinar-binar ketika merasakan pertarungan di luar kota. Dia melihat setiap detail pertempuran dan menganalisis bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara keterampilan menjinakkan hewan buas Zhang Yi dan Zhao Feng.
Jika mereka memberi Zhang Yi lebih banyak hewan buas dan dia tidak bisa mengendalikan mereka dengan benar, hal itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pangeran ketujuh bertanya dengan nada mendesak. Jika ini terus berlanjut, kita akan kehilangan banyak hewan buas milik kita. Kita harus keluar menyerang. Cendekiawan itu memberitahu mereka rencananya dan nadanya menjadi tegas. Kedua ahli pedang Dao langsung membuka mata mereka dan sinar kekuatan keinginan pedang pun muncul dan membuat hati semua orang menjadi dingin. Itu benar, berani-beraninya tim tanpa penguasa suci itu mencoba menyerang kita. Seorang lelaki kurus berdiri dan memancarkan aura gelap dan dingin. Ketika dua orang di sebelahnya merasakan aura ini, jiwa mereka pun bergetar. Selain dari dua calon penguasa suci yang tewas sebelumnya dan master tetua penjinak hewan buas Zhang Yi, Pangeran ketujuh masih memiliki cendekiawan, dua penguasa suci, dan tiga calon penguasa suci di timnya. Apa yang dimiliki Pangeran ke-9 baginya untuk mencoba pertarungan ini? Lu Tianqi, aku akan menyerahkan Zhao Feng kepadamu. Kau hanya perlu membuat energi batinnya menjadi kacau. Cendekiawan itu menatap pria parubaya dari paviliun pedang langit tersebut. Gampang, ujar Lu Tianqi dengan cepat. 6 pesilat ahli pun terbang ke puncak tembok kota. Lindungi Zhao Feng dan hewan buasnya, ekspresi tetua Ying langsung berubah. Pada saat yang sama, tim Pangeran ke-9 juga menyerbu keluar. Shen Jizi, yang berdiri di belakang, telah menyiapkan bendera struktur lapisan. Dia lalu melemparkannya dan sebuah tameng penghalang emas yang samar menutupi Zhao Feng dan beberapa hewan buasnya. Tim Pangeran ke-9 sudah membuat persiapan. Mereka tidak akan bertarung langsung dengan tim Pangeran ke-7. Mereka hanya akan mengulur waktu para pesilat ahli di pihak lawan dan menunggu hewan buas Zhao Feng menang. Lalu setelah itu baru menyerang anggota tim Pangeran ke-7 bersama-sama. Jika kalian semua terburu-buru, mari kita akhiri saja di sini. Zhao Feng berhenti bermain-main dan melambaikan tangan kanannya. Boom, boom, boom. 5 sosok emas seperti gunung logam kecil muncul di medan perang dan menciptakan gelombang aura hewan buas yang ganas. Apa, masih ada lagi kera emas pengguncang langit? Ekspresi Zhang Yi berubah drastis. Jadi selama ini Zhao Feng menahan seluruh kekuatannya. Kera emas pengguncang langit adalah hewan buas di level kaisar dan dalam dimensi kuno ini, kekuatan pertempuran mereka bahkan lebih kuat daripada calon penguasa suci yang biasa. Bagaimana mungkin, cendekiawan itu juga terpana? Itu artinya situasinya akan menjadi sedikit kacau. Bahkan jika mereka menyerang dengan seluruh kekuatannya, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Cendekiawan itu menatap Zhao Feng, memegang kartu tersembunyi dan menggunakannya secara khusus untuk membuat lawannya lengah. Apakah Zhao Feng masih memiliki sesuatu yang tersembunyi di dirinya? Mereka benar-benar tidak tahu. Biarkan aku yang menghadapi kelima kera emas pengguncang langit itu. Seorang tetua kurus perlahan melangkah maju dan kekuatan keinginan pedang yang tak terlihat berkilat di sekitarnya. Terima kasih, penguasa suci mata pedang tajam. Cendekiawan itu merasa beruntung bahwa tim mereka memiliki dua penguasa suci. Salah satunya adalah penguasa suci mata pedang tajam, yang berspesialisasi dalam serangan fisik. Sedangkan yang lainnya adalah penguasa suci jiwa kegelapan. Penguasa suci mata pedang tajam melangkah keluar dan menebaskan pedang giok putih panjangnya dan menciptakan gelombang kekuatan pedang Qi. Tekanan dari kemunculan penguasa suci membuat kekuatan pertempuran gerombolan hewan buas Zhao Feng menurun drastis. 4 anggota yang berspesialisasi dalam pertempuran juga ikut menyerang. Penguasa suci mata pedang tajam tiba-tiba mengangkat pedangnya dan gelombang kekuatan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya membentuk tornado. Namun, penguasa suci mata pedang tajam tidak melepaskan serangan itu dan 4 anggota lainnya juga berhenti. Wosh! Sosok hitam melayang ke arah mereka dari kejauhan. Aura kematian yang mengerikan terpancar dari sosok hitam itu. Meskipun dia begitu jauh, semua orang bisa merasakan jiwa mereka bergetar. Seorang anggota dari tim Pangeran ke-13. Penguasa suci jiwa kegelapan dari tim Pangeran ke-7 memiliki ekspresi suram. Aura mengerikan ini bahkan membuatnya ragu. Itu dia, alis Zhao Feng berkerut. Sebelum pertarungan untuk menjadi putra mahkota dimulai, orang ini telah menyerangnya. Zhao Feng juga melihat beberapa hal yang terjadi ketika dia baru saja akan memasuki makam kekaisaran. Jadi dia tahu bahwa orang berjubah hitam ini tidak biasa. Dia juga merasakan permusuhan dari orang berjubah hitam tersebut di tanah terlarang ngarai angin hitam. Orang berjubah hitam ini sekarang akan ikut campur dalam pertarungan antara Pangeran ke-7 dan ke-9. Tujuannya sangat jelas, Zhao Feng. Zhao Feng, orang berjubah hitam itu seperti hantu saat turun ke medan perang.
Kekuatan keinginan kematian yang mengerikan membuat hewan buas di bawahnya gemetar ketika energi kehidupan mereka mulai terkuras. 5 anggota dari pihak Pangeran Ketujuh langsung mundur. Siapa orang itu? Penguasa suci mata pedang tajam memiliki ekspresi suram. Dalam sekejap mata, beberapa tahun masa hidupnya telah hilang. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya yang datang bersama dengan orang berjubah hitam langsung menuju ke kota peninggalan surgawi di bagian selatan setelah melihat orang berjubah hitam menuju ke medan perang antara Pangeran ke-9 dan Pangeran ke-7. Pangeran ke-13, kami kembali. Yang mulia, sepertinya ada masalah dengan si orang berjubah hitam. Dia benar-benar akan ikut campur dalam pertempuran antara dua pangeran. 3 orang dalam kelompok orang berjubah hitam memberitahu Pangeran ke-13 tentang tindakan aneh si orang berjubah hitam itu. Pangeran ke-13, siapa orang itu? Penguasa suci tinta hitam terlihat muram. Bahkan dia pun tidak ingin menyinggung orang berjubah hitam yang memancarkan aura kematian tersebut. Tidak perlu khawatir soal dia. Senyum jahat muncul di wajah Pangeran ke-13. Dengan kekuatan orang berjubah hitam, dia tidak perlu takut dengan tim Pangeran ke-9 dan jumlah orang tidak akan ada gunanya melawannya. Ini adalah kesepakatan antara orang berjubah hitam dan Pangeran ke-13. Pangeran ke-13 tidak akan membatasi kebebasan orang berjubah hitam setelah memasuki makam kekaisaran dan dia akan membantu membunuh Zhao Feng untuknya. Pada saat ini, di luar kota milik Pangeran ke-7, pertarungan yang awalnya sengit langsung mereda. Kekuatan keinginan kematian yang dipancarkan oleh orang berjubah hitam tersebut sangat mematikan bagi hewan buas di bawahnya. Boleh aku tahu siapa kau ini? Suara cendekiawan pun terdengar. Perasaan yang diberikan oleh orang berjubah hitam itu sangat aneh dan mengerikan. Tidak baik bagimu untuk memasuki medan perang seperti ini. Seorang calon penguasa suci yang baru saja akan beraksi terlihat kesal. Jangan kira kami tidak akan menyerangmu hanya karena kau dari tim Pangeran ke-13. Zhang Yi meraung. Kekuatan keinginan kematian yang terpancar dari orang berjubah hitam tersebut sangat mematikan bagi hewan buas-buas yang dikuasainya. Tim Pangeran ke-9 juga segera berhenti. Sebelumnya mereka juga telah menyaksikan kekuatannya selama pertarungan untuk menentukan posisi. Bahkan Tetua Ying, yang berspesialisasi dalam ilmu jiwa Dao dan memiliki kekuatan pertempuran yang kuat pun tidak berani menyerang orang berjubah hitam yang memiliki serangan jiwa yang kuat. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukan sesuatu dengan terburu-buru kepada orang berjubah hitam sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi. Zhao Feng, aku tidak menyangka kau masih hidup. Orang berjubah hitam benar-benar mengabaikan semua orang dari tim Pangeran ke-7 dan menatap Zhao Feng. Kau adalah ekspresi Zhao Feng terlihat jelek. Niat membunuh langsung muncul di matanya. Dia awalnya merasa orang-orang berjubah hitam ini sangat akrab dan dia juga mengendalikan hukum kematian. Kata-kata pertama yang dikatakan orang berjubah hitam ini kepadanya adalah, aku tidak menyangka kau masih hidup. Zhao Feng hanya bisa memikirkan orang yang memaksanya memulai mengulang kembali pelatihannya, Kaisar Kematian. Tapi itu tidak mungkin. Kaisar Kematian harus membayar harga kematian dirinya sendiri untuk menggunakan kutukan pesan kematian pada Zhao Feng. Karena kutukan pesan kematian berhasil diaktifkan, bagaimana mungkin Kaisar Kematian masih hidup? Mendengar nada suara orang berjubah hitam, ekspresi tim Pangeran ke-7 sedikit melunak. Kelihatannya, orang berjubah hitam ada di sini untuk mengejar Zhao Feng. Bahkan jika dia adalah anggota tim Pangeran ke-13, itu bukan masalah lagi. Hukum kematian orang berjubah hitam sangat mematikan terhadap makhluk dengan level pelatihan yang rendah. Jika orang berjubah hitam bersedia membantu mereka, maka mereka tidak perlu takut pada gerombolan hewan buas Zhao Feng lagi. Sabit kematian. Sebuah gelombang kekuatan jiwa kematian muncul di sekitar orang berjubah hitam dan sabit yang dikelilingi oleh kabut hitam muncul di tangannya dan tampaknya memiliki kemampuan untuk memotong semua kematian dan energi yin dari sumber energi murni langit dan bumi. Begitu sabit kematian muncul, gangguan kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan dan membuat jiwa semua orang bergetar. Kekuatan keinginan kematian dan jiwa yang kuat. Penguasa suci mata pedang tajam berseru. Dia belum pernah melihat orang dengan kekuatan keinginan kematian yang begitu kuat. Bahaya, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia lalu melambaikan tangan kirinya dan langsung memasukkan semua hewan buas ke dalam dunia dimensi ruang kabutnya. Orang berjubah hitam mengayunkan sabit kematian dan menebaskannya ke arah Zhao Feng. Bulan sabit hitam yang terbuat dari kekuatan jiwa kematian langsung terpadatkan dan gelombang udara yin langsung melesat ke arahnya. Sua.
Lapisan pertahanan milik Senjizi memblokir komponen fisik dari bulan sabit hitam tersebut tetapi serangan jiwa kematian bisa melewatinya. Mundur. Saat Zhao Feng mundur, ia mengirimkan gelombang petir angin ke arah anggota tim Pangeran ke-9 dan mendorong mereka mundur. Sabit kematian orang berjubah hitam meninggalkan jurang hitam di tanah ketika menghantam dan menghancurkan kekuatan kehidupan sekelompok tumbuh-tumbuhan di dekatnya. Zhao Feng dan anggota tim Pangeran ke-9 lainnya berhasil menghindari sabit kematian. Bagaimanapun juga, Zhao Feng sangat akrab dengan serangan tersebut. Namun, Zhang Yi tidak seberuntung itu. Sabit kematian orang berjubah hitam memiliki jangkauan yang sangat besar dan bagian dari serangan itu mendarat di gerombolan hewan buasnya. Energi kehidupan dan jiwa dari puluhan hewan buas di level raja tersedot keluar hingga habis dan langsung membunuh mereka. Kau, apa maksudnya ini? Zhang Yi meraung marah. Ini adalah wilayah Pangeran ke-7. Tetapi orang berjubah hitam datang dengan cara yang begitu arogan dan bahkan tidak menahan serangannya dan membunuh hewan buasnya juga. Hukum kematian sangat merusak kehidupan dan hewan buas di level raja yang memiliki tingkat wujud keberadaan hidup yang lebih rendah tidak bisa melawan kekuatan itu sama sekali. Serangan orang berjubah hitam itu membuat ekspresi tim Pangeran ke-9 berubah dan hati mereka menjadi berat. Orang berjubah hitam menyerang Zhao Feng begitu dia tiba di sini dan kekuatannya mematikan bagi hewan buas. Untungnya, Zhao Feng sudah menduga hal tersebut dan langsung menyingkirkan hewan buasnya tepat waktu. Kalau tidak, korbannya akan lebih besar lagi. Namun, situasinya saat ini tidak jauh lebih baik. Meskipun orang berjubah hitam itu hanyalah pesilat di tingkatan calon penguasa suci, hukum kematiannya bisa melawan sebagian besar kekuatan lainnya. Selain itu, ia berspesialisasi dalam jiwa yang membuat semua orang merasa terganggu. Zhao Feng, siapa orang itu? Tetua Ying segera mengirim pesan kepada Zhao Feng. Jelas terlihat bahwa orang berjubah hitam datang ke sini hanya untuk Zhao Feng. Orang berjubah hitam benar-benar mengabaikan tim Pangeran ke-7 dan Tetua Ying jelas tidak akan bertanya pada orang berjubah hitam. Dia mungkin musuh dari masa lalu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Kekuatan kematian yang dikendalikan orang berjubah hitam berkali-kali lebih kuat daripada Kaisar Kematian pada waktu itu. Namun perasaan yang diberikan orang berjubah hitam ini kepada Zhao Feng bahwa ia adalah Kaisar Kematian. Apa? Tetua Ying tertegun. Musuh dari masa lalu Zhao Feng berarti seseorang sebelum Zhao Feng mulai mengulang kembali pelatihannya. Bagaimana bisa Zhao Feng menyinggung musuh yang begitu kuat sebelum dia mulai mengulang kembali pelatihannya? Semuanya, menjauhlah dari orang itu. Hukum kematiannya terlalu kuat dan dia berspesialisasi dalam serangan jiwa. Zhao Feng mengirim pesan kepada semua orang di tim Pangeran ke-9. Kekuatan kematian bukanlah sesuatu yang bisa dibuat main-main. Si Yulei menatap orang berjubah hitam. Meskipun garis keturunan keluarga Si menghususkan diri dalam pertahanan, itu hanya bisa bertahan melawan serangan fisik orang berjubah hitam. Namun, serangan orang berjubah hitam itu sebagian besar berbasis jiwa. Kelemahan Si Yulei adalah jiwa. Dia hanya seorang calon penguasa suci juga, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Keahlian Su Qingling adalah jiwa, tetapi level pelatihannya terlalu rendah. Zhou Su, Jing Kai, dan yang lainnya juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Anggota tim Pangeran ke-9 pun perlahan mundur. Aku hanya akan membunuh Zhao Feng. Sisanya bisa pergi. Mata orang berjubah hitam tertuju pada Zhao Feng dan suaranya terdengar dalam jiwa semua orang. Teman, karena musuhmu adalah Zhao Feng, mengapa kita tidak bekerja sama? Cendekiawan itu tersenyum tipis. Musuh dari musuhku adalah teman. Selama orang berjubah hitam tersebut menghadapi Zhao Feng, tim Pangeran ke-9 tidak akan punya hewan buas dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha, orang berjubah hitam tertawa. Kabut hitam mulai menyebar dari tubuhnya. Ketika seseorang memandanginya, dia seperti dewa kematian, terlihat menakutkan dan mematikan. Orang berjubah hitam tidak menjawab permintaan cendekiawan. Ia hanya terus menyerang Zhao Feng saat menuangkan lebih banyak kekuatan jiwa ke dalam sabit kematiannya. Kalian semua juga ikut menyerangnya, cendekiawan itu segera mengirim pesan. Anggota tim Pangeran ke-7 pun langsung menyerbu. Mundur, Tetua Ying meraung ketika melihat anggota tim Pangeran ke-7 akan menyerang. Semua anggota tim Pangeran ke-9, termasuk Zhao Feng, mulai mundur dan meninggalkan area kota Pangeran ke-7. Pada saat ini, hewan buas Zhao Feng telah diblokir oleh orang berjubah hitam sehingga mereka tidak bisa menyerang kota. Setidaknya jika mereka mundur, tidak semua anggota tim Pangeran ke-7 akan mengejar mereka karena mereka harus menjaga kota. Jika sebagian besar anggota mereka pergi,
maka 3 pangeran lainnya akan mengambil alih kotanya. Zhao Feng, apakah kau takut sekarang? Orang berjubah hitam tertawa dan mengejar Zhao Feng. Aura kematian yang mengerikan menutupi hati tim pangeran ke-9. Apakah kita mengejar mereka atau tidak? Tanya penguasa suci jiwa kegelapan. Tim pangeran ke-9 telah mundur dari jangkauan kota. Penguasa suci jiwa kegelapan, kau kejar mereka. Dengan gabungan kekuatan orang berjubah hitam dan kekuatanmu, kau tidak perlu khawatir tentang tim pangeran ke-9, cendekiawan itu berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata. Setelah penguasa suci jiwa kegelapan pergi, tim pangeran ke-7 masih memiliki 1 penguasa suci yang tersisa. Bahkan jika 3 pangeran lainnya datang untuk menyerang mereka, mereka tidak akan bisa langsung dikalahkan. Jika hewan buas Zhang Yi tidak banyak yang mati, maka mereka bisa mengirim orang lain juga. Baiklah, penguasa suci jiwa kegelapan berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan meninggalkan kota. Kau adalah kaisar kematian, Zhao Feng bertanya untuk pertama kalinya dengan ekspresi jelek. Mendengar pertanyaannya, Su Qingling, Jing Kai, dan Zhou Su tertegun. Mereka pernah mendengar tentang kaisar kematian sebelumnya. Dia adalah seorang kaisar kuno yang memiliki mata kematian. Apakah kekuatannya sudah mencapai tingkatan seperti itu? Namun, Tetua Ying, Pangeran ke-9, dan beberapa orang lainnya tahu bahwa kaisar kematian yang sebenarnya telah dibunuh oleh Zhao Feng. Aku orang yang akan membunuhmu. Orang berjubah hitam mengayunkan sabit kematian dan mengirim bulan sabit hitam ke arah tim pangeran ke-9. Tubuh dominasi petir suci. Zhao Feng segera mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya. Petir emas mulai berkilat di sekitarnya saat ia mengedarkan kekuatan api petir anginnya dan meninju. Kekuatan kehancuran yang terkandung dalam petir dewa kesengsaraan dalam api petir angin Zhao Feng adalah kekuatan yang menakutkan pada tingkatan yang sama dengan kekuatan kematian. Boom, bam, pukulan emas Zhao Feng menembus serangan fisik orang berjubah hitam. Namun, dalam badai emas yang gelap, bulan sabit yang samar bergerak menebas. Ini adalah serangan jiwa, dan tidak terpengaruhi oleh serangan fisik. Zhao Feng sudah bersiap-siap untuk serangan tersebut. Dia lalu melepaskan gelombang kekuatan keinginan jiwa yang mengandung kekuatan petir dewa kesengsaraan yang menghancurkan serangan bulan sabit tersebut. Ini kekuatan keinginan jiwamu. Orang berjubah hitam terkejut. Kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng barusan telah melebihi tingkatan calon penguasa suci. Seperti dugaanku, aku memang tidak bisa meremehkanmu, Zhao Feng. Orang berjubah hitam itu memiliki suara yang dingin. Zhao Feng, bahaya. Penguasa suci jiwa kegelapan dari tim pangeran ke-7 telah datang juga. Hati Tetua Ying bergetar ketika melihat seberkas cahaya gelap terbang dari kejauhan. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.